الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا رسول الله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا عباد الرحمن، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرار ولا ضرار. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين. Hadirin kaum muslimin, para jamaah Jumat yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam serta kesehatan, sehingga kita bisa menghadirkan diri kita di ruangan Masjid Al-Ummah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni salat fardu Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita berselawat buat junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumil akhir, yaum la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak berguna lagi harta, pangkat, jabatan, anak, istri, kekuasaan, semua yang kita miliki pasti kita akan tinggalkan. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di ruangan masjid yang berbahagia ini, kita termasuk di antara umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan dipanggil dan akan diberikan pertolongan oleh baginda Rasul. Jemaah hadirin yang berbahagia, pada hari ini khatib ingin menyampaikan terkait dengan sebuah maklumat dari Majelis Ulama Indonesia tentang narkotika sebagai musuh negara. Beberapa hari yang silam bahwa telah terjadi sebuah musyawarah besar di Majelis Ulama Indonesia menyampaikan dan bahkan mengingatkan kepada khatib-khatib untuk hari ini secara serentak seluruh Indonesia untuk menyampaikan tema khutbah tentang bahayanya narkotika. Maka oleh karena itu, dari amanah dari Majelis Ulama Indonesia, kami sebagai anggota Majelis Ulama Indonesia ingin menyampaikan kepada kita semuanya terkait bagaimana bahayanya narkotika dan sejenisnya. Sebagaimana yang telah ketahui bahwasanya negara Indonesia, bangsa kita yang kita cintai ini, akhir-akhir ini sangat diresahkan dengan merebaknya narkotika yang seolah-olah tidak terkendali, dan bahkan sampai-sampai anak-anak, remaja, dan bahkan sampai orang tua, banyak sekali mereka itu terpengaruh, terjerembab kepada praktek-praktek perilaku-perilaku yang menyimpang. Di antaranya salah satunya adalah
kecanduan daripada narkotika dan sejenisnya. Hadirin berbahagia, apabila kita lihat daripada data BNN bahwasanya 3.000 bahkan sampai 4.000-an terjadi setiap tahunnya pengguna narkotika di negara kita Indonesia. Dan ini data tersebut diambil pada tahun 2021 dan terakhirnya adalah tahun 2022. Maka oleh karena itu hadirin berbahagia, para mubalik, para ulama mestilah menyampaikan tentang bagaimana dan seperti apa bahayanya narkotika. Meskipun pada momentum khutbah yang sangat singkat ini, tentunya hadirin berbahagia, ada hal-hal yang perlu kami sampaikan sebagai anggota Majelis Ulama Indonesia tentang bahayanya penyalahgunaan narkotika yang merebak di negara kita, mulai dari anak-anak remaja, mahasiswa, orang dewasa, bahkan orang tua. Tentunya mereka itu tidak kenal orang miskin, orang kaya, dan orang yang memiliki kelemahan ekonomi. Semua mereka itu berpotensi untuk terjerembab kepada narkotika atau penyalahgunaan narkoba ini. Hadirin berbahagia, maka pada kesempatan kali ini, penyalahan narkotika ini sangat mengerikan di akhir-akhir zaman ini. Dan padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa taala dan juga bahkan baginda Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita, telah memberikan peringatan yang sangat keras kepada kita, bahwasanya di dalam Al-Qur'an Al-Karim diperingatkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, dan kemudian berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Dan maka oleh karena itu, sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita menjauhinya, karena dengan menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut termasuk di antara orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, maka salah satu kunci bagaimana kita supaya tidak terjerembab tentunya adalah agar kita semakin hari semakin memperkuat keimanan kita dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya hadirin berbahagia, iman dan takwa inilah yang mampu, yang akan bisa membentengi diri kita daripada perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Hadirin berbahagia, sebagaimana dikatakan dalam Al-Qur'an, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian, kata Allah, dengan takwa, karena sesungguhnya bekal yang terbaik itu adalah takwa. Maka hadirin berbahagia, ilmu dan amal, iman dan takwa merupakan kunci pondasi agar kita tidak terjerembab kepada perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin berbahagia, dan sesungguhnya di dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan kepada kita agar kita hendaknya menggunakan sesuatu hal-hal yang bermanfaat dan mengandung kebaikan. Dan sementara di dalam minuman keras, minuman memabuk-mabukan, narkotika, narkoba dan sejenisnya, itu adalah semuanya benda-benda yang mampu merusak daripada akal pikiran kita dan kesehatan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah taala tegaskan dalam Al-Qur'an, wa yuhillu lahum at-thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan bagimu segala apa-apa yang baik di atas bumi Allah Subhanahu wa taala ini, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagimu apa-apa yang buruk
bagimu, apakah itu bagi kesehatan kita, pikiran kita, dan bahkan yang buruk bagi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari berbahagia, penyalahgunaan narkotika berarti seseorang yang sadar dengan dirinya, merusak nama baik keluarganya, merusak nama baik bangsanya, dan bahkan merusak daripada nama baik agamanya. Seseorang yang terjerembab, yang dengan sadar, dengan keyakinan, dengan meyakini bahwa narkoba itu adalah merupakan perbuatan yang buruk, perbuatan yang jahat, perbuatan yang keji, yang merusak dirinya dan kesehatannya dan agamanya, maka seseorang itu tentunya akan dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari berbahagia, jangan sampai kita sekali-kali menghancurkan diri kita, keluarga kita, bangsa kita, dan bahkan agama yang kita anut. Karena sesungguhnya narkoba dan sejenisnya itu adalah merupakan hal-hal yang buruk, yang keji, yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tulqu baidikum ila tahlukah, kata Allah, dan janganlah kamu sekalian menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Seseorang dengan sadar dirinya melakukan perbuatan keji dan mungkar, perbuatan dosa yang buruk yang merusak dirinya, kesehatannya, nama baiknya, agamanya, maka sesungguhnya mereka itu sementara mereka itu adalah orang-orang yang sedang merusak atau membinasakan dirinya, membinasakan keluarganya, membinasakan agamanya, dan bahkan membinasakan masa depannya. La darar wa la dirar, kata Rasulullah. Janganlah kalian membahayakan diri sendiri dan maupun membahayakan orang lain. Narkotika ini adalah musuh negara. Narkotika ini adalah merupakan sebuah benda yang mampu merusak masa depan kita, anak-anak kita, remaja-remaja kita, generasi muda kita, terutama umat Islam. Karena sesungguhnya daripada perbuatan-perbuatan ini akan melahirkan generasi yang lemah daripada keimanannya dan juga lemah daripada fisiknya. Karena sesungguhnya orang-orang yang telah kecanduan narkoba ini tentunya pikirannya, imannya, dan bahkan fisiknya akan rusak, akan binasa, akan terjadi banyak penyakit di dalam dirinya. Maka hendaklah kita sebagai orang yang beriman kepada Allah agar kita berhati-hati, mewanti-wanti, agar kita memperhatikan anak-anak kita, dengan siapa dia bergaul, kemana dia pergi, dan sampai jam berapa dia pulang ke rumah kita. Jangan sampai ayam saja sore-sore tidak pulang, kita cariin ke rumah tetangga, sementara anak-anak kita sampai tengah malam, bahkan sampai pagi hari tidak pulang ke rumah, kita tidak pedulikan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang berbahagia, barangkali momentum khutbah Jumat pada hari ini demikianlah yang dapat khatib sampaikan. Karena sesungguhnya semua perbuatan-perbuatan keji dan mungkar ini adalah perbuatan yang merusak diri kita, merusak pikiran kita, merusak nama baik kita, keluarga kita, dan juga tentunya akan merusak agama Islam yang murni, Islam yang mulia, Islam yang kita jadikan sebagai agama. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan murka kepada kita, orang-orang yang terjerembab kepada perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.